Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,24% ke angka 6.413. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat sudah mulai melemah dan telah dilepas oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,78% ke harga 6.350. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Cepin saat ini masih bergerak sideways. Tapi penurunan hari ini membuat Cepin telah berada di bawah garis EMA 50. Bisa kita lihat sebelumnya garis EMA 50 selalu bisa menahan penurunan dari saham Cepin. Dari setiap kali menyentuh garis EMA 50, Cepin selalu berhasil rebound tetapi masih gagal break dari harga 7.000. Tapi saat ini garis EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham Cepin. Jadi sekarang Cepin mulai turun mendekati support berikutnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 6.200. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 6.450. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing dalam satu minggu ini terlihat mulai melakukan distribusi. Jadi 2 minggu lalu terlihat asing mulai masuk membeli saham ini. Tapi 1 minggu terakhir ini asing mulai keluar. Jadi asing sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat melihat Cepin masih berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Selama garis EMA 150 masih menahan penurunan dari saham Cepin, Cepin masih akan bergerak sideways. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Cepin turun menyentuh daerah support ini dan terlihat break, maka Cepin akan mulai bergerak downtrend. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas harus hati-hati apabila support ini gagal ditembus, gagal menahan penurunan dari saham Cepin, teman-teman harus mempertimbangkan untuk cut loss. Karena kedepannya Cepin akan mulai bergerak downtrend. Tapi selama masih bertahan di atas daerah support ini, hold saja saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati saham ini. Kita tunggu konfirmasi Cepin berhasil rebound dari garis EMA 150, kita bisa entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 13.600. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham INKP bergerak sangat uptrend. Dan pada saat lihat menyentuh harga 14.000, INKP mulai turun. Jadi resisten terdekat saat ini berada di harga 14.000. Setelah turun bisa kita lihat INKP masih berhasil rebound dari harga 12.500. Jadi support di harga 12.500. Tapi saat berhasil rebound, terlihat masih gagal naik menembus harga 14.000. Karena sudah 2 kali gagal menembus resisten ini, kita sudah harus hati-hati. Apabila nanti dalam 1 minggu ke depan INKP gagal bertahan di atas daerah support di harga 12.500, maka akan terkonfirmasi terbentuk double top. Pada saat terbentuk double top berarti akan ada reversal trend yang dari uptrend akan berubah menjadi downtrend. Dan kedepannya apabila gagal menahan penurunan dari INKP, maka INKP akan lanjut turun menuju support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 11.000. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham INKP di sekitar harga 13.000-an ke atas, harus hati-hati. Apabila support ini gagal menahan, maka INKP akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi.
Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing melakukan distribusi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini terlihat asing masih melakukan distribusi. Jadi setelah 2 minggu yang lalu asing mulai masuk, minggu ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin membeli saham INKP, bisa amati saham ini. Jadi saat ini wait and see dulu. Kita lihat INKP berhasil rebound dari support di harga 12.500 atau enggak. Apabila berhasil rebound, maka INKP masih akan bergerak sideways. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 14.000. Tapi apabila ternyata support ini gagal menahan penurunan dari INKP, sebaiknya kita tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi sekitar harga 11.000 sampai 11.500. Kita tunggu di sekitar daerah sini. Saat terlihat rebound baru kita entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 1.685. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini ACE masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1.800. Dan penurunan ini membuat ACE telah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.715. Memang penurunan ini belum bisa kita konfirmasi bahwa support ini telah terlewati. Tapi sebelumnya jika kita lihat ACE selalu bisa rebound dari garis EMA 50 ini. Dan di bawah garis EMA 50 masih ada satu support kuat di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.635 sampai 1.640. Selama masih bertahan di atas support kuat ini, ACE masih akan bergerak sideways. Karena sebelumnya juga ACE sempat turun menyentuh daerah support kuat ini dan masih berhasil rebound. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan hari ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi polanya hampir sama, 2 minggu yang lalu asing terus masuk dan dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya ACE juga masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes support kuatnya di EMA 150. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila berhasil dapat, sebaiknya swing trade. Dan saat turun menyentuh daerah support di EMA 150 ini, berarti garis EMA 50 telah berubah menjadi resistennya. Jadi apabila kita berhasil membeli di sekitar daerah support EMA 150, saat menyentuh garis EMA 50 mulai turun, sebaiknya kita take profit. Dan hati-hati apabila support di EMA 150 telah terlewati. Apabila terkonfirmasi break, maka ACE akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 1.550. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SMGR. Saham SMGR ditutup turun 1% lebih ke harga 12.250. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham SMGR masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, untuk jangka menengah trennya masih uptrend. Jadi walaupun untuk jangka pendek atau 1 bulan terakhir ini bergerak sideways, untuk jangka menengah masih uptrend saat ini. Untuk resisten bisa kita lihat ada di sekitar harga 13.000. Sedangkan untuk supportnya di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 11.750. Jadi selama 1 bulan terakhir ini SMGR masih bergerak dan merange harga ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing, teman-teman bisa lihat 1 minggu terakhir ini asing mulai keluar. Dan selama 2 minggu terakhir sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi sebelumnya melakukan akumulasi, minggu ini sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, saham SMGR juga sebaiknya bisa kita swing trade. Jadi kita bisa tunggu di garis EMA 50, apabila berhasil rebound kita entry, take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 13.000.
Apabila teman-teman tujuannya memang untuk hold, untuk investasi atau trading jangka panjang pada saham SMGR ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini sekitar harga 13.000, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, jangan khawatir, karena masih ada peluang untuk rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.